Si Rio Jaki. Harus kok pindah situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian yang saya hormati. Hari ini pertemuan kok setengah 11. Benar ya setengah 11? Jam setengah 11. Baru setengah 10 ya? Setengah 10, setengah 11, setengah 10. Oh, anunya terlalu ke jarum pendeknya terlalu naik ya. Baik, hari ini tanggal 29 pertemuan ke berapa Rio? 13 ya Rio ya. Tumben ini ngumpul sini semua. Ada diskusi apa hari ini? San, ada San. Hah? Persiapan. Tuh kan lagi dong. Silakan masuk dulu. Salah. Ini si Arfi. Tejaki. Atila. Rio. Itu Ihsan. Ini Aziza. Itu Sipa. Itu Gabriel. Halo Natasha. Ada di belakang. Baik, ini ada istilah baru lagi ya di pertemuan kali ini. Tadinya saya mau melanjutkan ini, tapi tadi itu sudah saya coba. Ternyata koneksi ke sini agak bermasalah nih. Padahal saya sudah bawa solder dan lain-lain. Oh, itu kan copot kan? Enggak, holder baterainya. Kayaknya holder baterainya ada bermasalah. Tapi ini masih jalan, masih bisa berfungsi. Cuman karena kemarin itu kan kita ingin mengungsikan si servonya ini untuk kemudian dia bisa nengok kanan, nengok kiri. Jadi saya lewati dulu ya. Oh, tadi saya penasaran. Hari ini hari apa ya? Kenapa pegawai negeri menggunakan baju Ramadan ya? Menggunakan baju hari apa dan hari ini kan? Hut Korpri ya. Oh, Hut Korpri. Saya itu mungkin pegawai negeri yang nyaris bukan tidak pernah sih. Jarang sekali menggunakan baju Korpri itu. Paling-paling kalau pas kebetulan hari hari pahlawan itu biasanya upacara itu. Baru saya menggunakan itu. Jadi kalau tidak nanya saya tidak tahu hari ini hari Hut Korpri. Baik. Biasanya tanggal 17 ya dan ya pegawai negeri ya ini ya. Maden itu statusnya pegawai negeri di mana? Oh ya, beliau guru ya. Oh, Pak Guru. Pak Guru kita. Baik, saya lanjut dulu ya. Mungkin tidak ada yang pernah saya melihat saya pakai baju ini ya, baju seperti itu ya. Karena ada saya dan Bu Yulia kalau di Simik Banjarbaru itu pegawai negeri yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan di perguruan tinggi swasta. Jadi Bu Yulia, Bu Ketua itu juga pegawai negeri. Dulu ada 4, Pak Syahib, Pak Husain, saya dengan Bu Yulia. Bahkan dulu ada berapa ya? Ada Bu Ani, ada Bu Siti, ada Bu Ratna. Berarti 47. Tapi yang tiga itu pindah home base, pindah kampus. Yang 2 pensiun, sisa saya dengan Bu Yulia. Mungkin kalau nanti kami pensiun itu tidak ada lagi pegawai negeri yang ditugaskan di sini.
Baik, saya minta tolong carikan dulu arti kata holonomik itu di Google. Jaki atau siapa boleh carikan. Holonomik itu apa artinya ya? Gabriel juga di sana boleh cari. Sebelum kita masuk ke apa namanya, ke pengertiannya ya. Dah ketemu? Apa artinya? Pakai artinya. Tolong dibacakan artinya. Model gerak yang bisa dilakukan oleh robot dibedakan menjadi holonomik dan non-holonomik. Non-holonomik. Oke. Holonomik itu posisi badan robot dibuat tidak berpindah tempat, diletakkan planar sejajar permukaan ini. Badan robot dan bagian ujung robot dapat bergerak bebas untuk menjangkau daerah kerja robot. Saya ditangkap? Belum terlalu ya Jep. Aji pernah lihat chassis itu nggak di Banjarmasin? Ada yang kemarin ya. Nah, itu dia. Jadi Civic Banjarbaru itu menggunakan model ini sudah sejak kalau 2014 tapi 3 roda ya. Bukan full holonomik seperti ini. Yang full seperti ini tahun 2015. Itu perlombanya kalau tidak salah dulu di Politeknik Negeri Banjarmasin. Kita sudah menggunakan ini. Dan karena sudah cukup lama absen atau tidak ikut serta di tim robot di lomba robot nasional, baru tahun ini kan di itu 2022 kita ikut lagi dan kita bikin baru lagi dari awal. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Jadi mahasiswa Civic Banjarbaru itu sudah ngerakit itu ada 2 robotnya. Sebelum itu sempat dibawa ke Banjarbaru untuk kemudian dipamerkan, ada pameran di Q Mall itu situ ya, Q Mall situ. Habis itu dikembalikan lagi ke Banjarmasin karena saya yang diminta untuk menjaga baik-baik kedua robot itu. Tapi satunya dilepasi ya oleh kawan-kawan ya. Tinggal chassisnya ini aja ya, Egypt ya. Hah? Dia mereka preteli lagi karena nanti itu akan dipreteli semuanya kemudian rakit lagi, rakit ulang. Baik, sebelum tadi karena tadi masih belum terlalu jelas ya kianunya ya yang ada di itu ya. Coba kita lihat dulu ya. Hari ini saya bawa ininya. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa itu roda omni dan apa itu holonomik. Coba kita lihat dulu roda omninya dulu ya. Jadi sebelum ke holonomic drive system, maka kita lihat dulu. Jep mana? Oh ada. Tumben nggak ada suaranya Jep. Sehat Jep. Alhamdulillah. Biasanya ada suaranya. Saya kesini aja biar nggak kelihatan. Baca sebentar ya. Apa katanya? Dia berbeda dari roda yang biasa yang ini. Nanti di bagian sininya ya, roda omni ya. Ada bagian yang namanya roller, ada bagian yang namanya apa namanya sih nama ini apa sih namanya? Pelek itu bahasa ininya. Pelek ya, benar ya? Ada bahasa lainnya selain pelek? Nggak ada ya? Ada velgnya ini. Biasanya ada nanti ada yang berupa plastik. Apa? Pilang, pelang ya. Betul, pelang. Iya, bahasa ininya pelang gitu. Pelek ya. Ini pelek ini, kemudian nanti ada bagian rollernya, ada bagian yang bergeraknya lagi. Jadi dia tidak hanya bergerak, ini kan fix ya. Ban biasa kita kan fix, tidak ada yang berputar di sini. Jadi di dalam roda, dalam pelek ini ada bagian yang berputar lagi, namanya roller nanti. Mohon maaf saya tidak bawa ininya, tidak bawa rodanya. Saya lupa, harusnya saya melihat ke box apa namanya kumpulan komponen robot ini baru saya bawa, kemudian saya perlihatkan. Tapi karena saya lupa membawanya, jadi tidak bisa menunjukkan secara langsung. Ini ada gambarnya aja. Nah, gambarnya aja ini. Kayak yoyo katanya. Sepintas mirip kayak yoyo, tapi bukan yoyo ya ininya. Yang itu tangan saya tuh yang sebelah kanan ya. Nah, sebelah kiri itu dipakai di tim robot. Ada 2 apa berapa ya? Ada 4 kalau tidak salah mereka punya itu. Silakan. Mohon maaf itu ada nama tokonya ya. Jadi ini bukan endorsing bukan, tapi memang ada nama tokonya di situ.
Kalau itu yang saya beli dulu. Ukurannya hampir sama, yang kiri dan kanan ini. Bisa melihat perbedaannya tidak? Ini pelak tadi ya, pelaknya. Ini dari apa sih namanya? Aluminium ya, aluminium. Kalau ini plastik nih. Jadi yang saya beli dulu plastik. Kenapa beli plastik? Karena lebih murah. Kadang-kadang harganya bisa 2 kali lipat yang itu ya daripada yang ini. Dengan ukuran yang sama, kemudian dengan layer yang sama, ini kan sama nih, double layer ya, 2 layer atau 2 lapis istilahnya ya, 2 lapis nih. Kalau ini kan cuma 1 lapis nih. Nanti kalau ada lagi wafer yang ratusan lapisannya ya, nggak usah disebutkan mereknya nanti promosi lagi di. Jadi ini satu lapis ya maksudnya. Kalau ini kan saya lepas nih, ini kan bisa dilepas nih. Lepas ini. Kemudian ditumpuk 2. Nah ini jadinya 2 lapis nih, 2 layer ya istilahnya. Hah? Kayak ada bom kayak mobil truk katanya. Truk itu ada yang 4 lapis sih ini ya. Ada yang 4. Ini 2 lapis sama. Nah itu juga yang sekarang terlihat di layar, ini ada 2 lapis nih. Nah ini rollernya, ini peleknya tadi. Ini juga roller, ini karet ya biasanya. Mereka menyebutnya rubber roller. Jadi roller itu kebanyakan terbuat dari karet. Jarang yang terbuat dari besi atau plastik, biasanya karet. Cuman kalau nanti semakin bagus atau semakin mahal si Omni wheel-nya atau roda Omninya, maka karetnya itu juga akan semakin lentur biasanya. Ada nanti roda Omni yang di dalamnya sini ya. Setiap rollernya ini ada biring. Biring itu bahasa ininya. Kelahar ya, kelahar bahasa pasaran kita itu kelaharnya. Iya, kalau ini tanpa kelahar nih, yang biasa yang murah-murah ini, yang plastik ini tanpa kelahar. Kalau yang ini ada kelaharnya, ada biringnya. Duh, susah membayangkannya ya, di dalam situ ada biringnya. Intinya kalau si yang harganya cukup mahal itu, biasanya sampai bahkan lebih dari 1 juta harga satu rodanya itu ada yang 1, ada yang 2. Satu rollernya itu dua biring, 2 kelahar tadi. Jadi kalau misalkan itu ada 5 ya, 5 kali 2 10 untuk 1 layer, satu lapisnya itu. Berarti kalau 2 lapis berarti ada 20. Nanti ada roller lagi di bagian tengah sini, biring lagi di bagian tengah sini. Nah, jadi itu yang kemudian membedakan roda ini dengan roda yang tadi itu ya. Nah, kemudian dengan si roda Omni ini nanti kita bisa buat robot yang bisa bergerak tidak hanya maju mundur atau belok kiri belok kanan, tapi bisa bergerak geser kanan, geser kiri, dan kemudian maju serong kanan, maju serong kiri, mundur serong kanan, dan mundur serong kiri. Bisa bayangkan nggak? Majunya biasa maju gitu ya. Ingin kalau gini ya, maju ya mundur, dan dia bisa geser kanan, geser kiri gitu. Kemudian dia bisa bergerak juga 45 derajat gini. Nah, ini serong kanan, serong kiri, mundur serong kanan, dan mundur serong kiri. Depannya nanti kita tentukan. Jadi kalau misalkan kita sudah menentukan di bagian sini ya adalah depannya, maka nanti berarti ini yang maju, kemudian yang mundur. Kita lihat dulu nanti ada rekamannya. Saya tidak bawa ini karena sudah dipreteli di ya, yang di apa namanya? Di rumah saya juga sudah dipreteli oleh kawan-kawan di tim robotika. Yang tersisa kemarin, bukan tersisa. Yang ini ya, bentar. Nah ini kan ini punya saya nih. Oleh kawan-kawan tim robotika ada 2 ini di preteli. Jadi komponennya dicabut semua, yang dipakai chassis akriliknya. Chassis akriliknya itu dipakai kemudian dikelilingi oleh aluminium. Jadi karena kalau akrilik ini langsung ditindih dengan laptop dan lain-lain itu kan karena dia cukup tipis di situ. Jadi harus dilapis lagi dengan rangka aluminium. Itu yang kemarin atau sebelumnya itu oleh kawan-kawan tim robotika itu kerjakan. Jadi untuk membuat itu cukup lama tuh, beberapa hari ya. Oke, sudah bisa dibayangkan ya. Mohon maaf saya tidak bawa rodanya untuk bisa memperlihatkan secara langsung ke rekan-rekan sekalian. Nanti kalau misalkan memungkinkan saya bawa.
Baik, kita masuk ke holonomic drive system. Coba dibaca dulu dan kalau yang bahasa Inggrisnya bagus tolong diterjemahkan. Jangan dipoto translate ya. Nanti terjemahannya kacau nih. Ada di sini kan ada Jaki, ada 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 Azhar. Antasari Azhar itu ya? Antasari Azhar. Iya, mantan ketua KPK. Bisa diterjemahkan Arfi? Si udah ada terjemahan bebas ya, terjemahan bebas. Jep, terjemahkannya. Kelihatan nggak dari sini? Kelihatan ya? Oh. Sulit ya Handi ya. Dengan bahasa sendiri, Natasha bisa nggak Natasha? Oh ya sudah. Blur. Yang ada di depan itu saya gambarkan di sini. Ya Aziza. Aziza mau menerjemahkan, boleh? Atau Isan? Intinya ya, intinya si mana nih? Iya. Ya kalau di situ ada tulisannya apa? Angle ya. Di masing-masing sudut katanya. Jadi kalau misalkan kita membuat holonomic drive system itu biasanya akan menggunakan 4 roda seperti ini. 4 roda. Jadi kalau ini roda, maka dipasang di tiap sudut, setiap sudut 45 derajatnya ini dipasang satu roda. 2, 3, 4. Mungkin kalau hanya digambarkan seperti ini belum terbayangkan ya gerakannya seperti apa ya. Nanti ada rekamannya saya sudah buat, sudah saya rekamkan untuk kemudian bisa dilihat. Nah kalau di situ dilihat dia dimungkinkan untuk bergerak di 2 arah yang berbeda ya. Nih, maksudnya dia bisa bergerak maju mundur ini ya. Plane itu maksudnya permukaan rata gitu ya. Ini maju mundur atau secara vertikal dan dia bisa bergerak juga secara horizontal gini. Jadi gerakannya tidak hanya maju mundur seperti robot yang biasa itu ya, kemudian belok ke kanan, belok ke kiri. Ini enggak. Maju, kemudian mundur. Kalau ini depannya ya, maju, kemudian dia mundur, kemudian dia bisa bergeser ke kanan, dia bergeser ke kiri. Itu yang dimaksud tadi disallow the robot to move into different planes ya. Dari 2 posisi rata ya maksudnya, maju mundur, kiri kanan. Itu dua ini ya, dua posisi. Kemudian dan juga berputar. Putar gini ya. Ini kayak kotak aja, kayak kotak. Jadi dia bisa berputar gini. Biasa ya, kalau robot itu juga bisa kan berputar kan. Kalau kemarin itu tinggal diubah saja satunya maju, satunya mundur, maka dia akan berputar gitu kan. Tapi yang lebih unik lagi ini bisa bergerak ini. Nah, gerak ke sini dengan posisi badan tetap tegak lurus gini ya, dia bisa bergerak gitu. Pojok kanan depan 45 derajat, pojok kiri depan 45 derajat, atau ke pojok belakang sini, kanan belakang, dan juga kiri belakang. Posisinya tetap gini. Posisi badannya atau si robotnya itu tetap gini. Bodinya ya, tetap pada posisi tegak lurus gini. Karena kan dia tidak bisa bergerak gini. Ini kanan kiri dan bisa gini, serong dan bisa berputar. Oke ya. Kemudian, sebentar. Itu sumbernya, saya duduk dulu ya. Nah, untuk keperluan holonomic drive system ini ada 2 yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya adalah yang
Omni wheel atau lengkapnya omni directional wheels gitu ya. Benar nggak bacanya tuh bahasa Inggrisnya, Rio? Tolong diprotes kalau salah baca ya. The omni directional wheel. Nah, ada lagi nanti mechanism wheels. Kita tidak bahas yang mechanism wheels ya. Karena saya tidak punya juga contohnya di di rumah itu atau di tim robotika tidak punya mechanism wheels. Ini jauh lebih mahal daripada si omni wheel. Jadi omni wheel ini sudah lumayan ya. Harganya kalau dulu tahun 2014 itu sekitar 250.000 per satu rodanya. Di tahun ini tadi kita beli yang satu layer itu 200-an ribu kalau tidak salah ingat. 190.000. Kita mau beli yang 2 layer itu tidak sanggup karena dananya tidak cukup. Akhirnya kita beli yang 1 layer dulu. Katanya kawan-kawan nanti mau dibelikan lagi untuk kemudian yang 1 lapis roda itu digabung 2. Jadi double layer gitu. Baik, itu tadi terjemahan secara bebasnya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah lebih lengkap. Tadi sudah saya sebutkan dia ditempatkan di sebuah frame atau di sebuah chassis istilahnya ya. Dan di masing-masing sudut 45 derajatnya itu kemudian roda itu diletakkan. Jadi nanti ada beda peletakan antara si mechanism wheel dengan si omni wheel sini. Tapi kita yang kita bahas adalah yang omni wheel ya. Seperti gambar yang tadi di awal tadi ya. Di mananya anu? 4 lagi di bagian mana? Ini kan gambarnya gini. Oh, tiap sudutnya ya. Sebenarnya bisa, cuman itu tidak terlalu efektif. Karena apa? Karena menambah roda artinya kan menambah motor tuh. Kecuali rodanya roda bebas ya, atau itu tidak bisa tidak ikut serta menggerakkan robot. Nah, itu boleh. Jadi hanya diberi penyangga atau diberi apa istilahnya? Kalau bahasa kerennya itu bracket ya, bracket. Jadi bracket untuk si rodanya, tapi tidak untuk kemudian ditambahi dengan motor. Kenapa? Karena holonomic drive system ini cukup dengan 4 roda ini saja. Tidak perlu ditambah roda lagi untuk dia disebut sebagai holonomic drive system robot gitu. Bisa ditangkap itu ya. Jadi ditambah roda itu relatif hanya kemudian menambah satu biaya, kemudian menambah nanti dari kerumitan programnya juga, bebannya juga akan ditambah. Jadi untuk disebut sebagai holonomic drive system robot, kali ini kita cukup menggunakan 4 roda ini saja yang dipasang tadi di masing-masing ini ya, di masing-masing pojok. Oke, saya tutup itu dulu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Baik, kita lanjut dulu ya. Ini rekaman videonya macet tadi. Saya perlihatkan ini dulu ya. Sebelum kita masuk ke isinya, kita nonton dulu ya, menonton videonya dulu. Saya rekam screen all dulu ya. Ada di sini. Ini saya sudah rekamkan ini. Nah ini ya, ini pertama kali kalau robotnya dihidupkan. Lihat gerakannya maju, mundur ya. Kemudian digeser kanan, geser kiri. Kemudian putar. Nah ini, maju serong kanan, mundur serong kiri, maju serong kiri, dan mundur serong kanan. Nah. Ini kalau saya tutup bagian atasnya tadi ya. Kalau digambar di paling awal tadi itu kan yang kelihatan komponennya. Nanti kan kita lihat dan bahas satu-satu komponen yang ada di situ apa aja. Ya. Nah ini kalau saya buka bagian atasnya. Kenapa saya perlihatkan dulu untuk memberikan gambaran dulu. Sebelum kita bahas lebih detail. Masuk kita ke sini lagi ya.
Nah, ini tadi. Ini kalau di sini di play nggak mau. Mungkin filenya sudah tidak connect ke sini ya. Harus di-update lagi apa linknya. Saya pindah dulu ini. Nah, saya masuk lagi sini ya. Sekarang kita lihat apa aja yang diperlukan di sini ya. Nah, ini dia nih. Nanti kalau misalkan ujian kemudian diminta untuk menyebutkan ini, kira-kira anu nggak ya? Bisa nggak? Bisa ya harusnya ya. Tapi tidak kayaknya. Karena apa? Karena ini hanya untuk nanti kawan-kawan yang kebetulan penelitiannya terkait dengan alat ataupun bahkan mungkin ke robot, maka menguraikan sedetail ini adalah nanti diperlukan di laporan skripsinya ya. Bahkan kalau dulu waktu saya di Jogja kemarin itu si apa pembimbingnya itu lebih detail lagi menanyakan macam-macam nanti yang ditanya. Nanti dia pakai driver yang apa, kemudian Arduino-nya dikoneksikan kemana, itu sedetail itu ya, nanti akan kita bahas satu-satu. Baik, kita lihat dulu ya. Saya tunjuk pakai ini aja ya, pakai pointer aja. Nah, kalau tadi Ajib bertanya bagian depannya yang mana, ini kita coba tentukan ya, bagian depannya adalah sini. Ini bagian depannya, kemudian ini bagian belakangnya sini. Nah, itu dia. Yang tampil di sini sekarang tidak ada sensor yang dipasang. Jadi sensornya belum kita pasangi apa-apa di sini. Kalau yang untuk penelitian saya itu kemudian saya pasangi kamera di atasnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sensor ultrasonic, maka kita pasang di bagian mana yang kita tidak ingin dia menabrak bagian itu. Jadi kalau misalkan di bagian depan, ya sudah bagian depan dipasangi. Cuman amannya biasanya harus dipasang di seluruh bagian ya kan. Kalau misalkan itu ada 8 bagian ya, maksudnya dari depan, pojok kiri kanan, kemudian kiri kanan, kemudian belakang lagi 3, 6 tambah 6, 8, 6 tambah 3 tambah 3, 6 tambah kiri kanan 8 ya, 8 sensor. Iya, nggak bisa. Nanti bisa nabrak nantinya kalau. Tapi kalau misalkan hanya diperlukan bagian depan, kiri kanan, dan belakang, itu boleh ya 4 dipasangi. Tidak masalah sebenarnya. Baik, saya tunjuk dulu. Saya di sini ya. Ini bagian depannya tadi ya, yang depan belakang kiri kanan itu sebenarnya kita yang menentukan ya. Karena holonomic drive system ini ya, dia kan bisa berputar kemana aja nih, bisa bergerak kemana aja. Jadi kalau misalkan kita tentukan ini depannya nggak apa-apa. Gerakan yang tadinya kita sebut sebagai gerakan ke kiri, itu kita bisa sebut sebagai maju ke depan ini kalau kita tentukan depannya sini. Tapi untuk menyeragamkan ya, kita tentukan saja dia depannya sini dulu ya. Depan itu yang bagian atas itu. Ya, bagian atasnya ini bagian depan. Jadi ini belakang. Karena nanti terkait dengan, bentar, ada nggak? Terkait dengan tabel ini ya, bentar. Saya lewati dulu ya. Terkait dengan, terkait dengan ini. Bentar, terkait dengan, nah ini. Jadi ini sudah diuji coba oleh kawan-kawan di Banjarmasin juga dan sudah berhasil. Jadi kalau diberikan perintah seperti ini ya, ini saya loncat dulu ke sini. Jadi kalau misalkan kiri depannya clockwise, counter clockwise, kiri belakang counter clockwise juga, kanan depan clockwise, ini clockwise secara jarum jam, maka kalau tadi yang atas itu adalah bagian depan, maka dia akan maju. Sebenarnya ada lagi. Nah. Baik, kita sebelum ke yang rumit ini, kita ke yang sederhana-sederhana dulu ya. Maksudnya ke yang tadi dulu. Ke uraian satu-satunya dulu. Uraian sini sebentar ya.
Nah, kita pakai yang Arduino Mega nanti. Pakai nano bisa, cuman nanti untuk ini kita perlu banyak pin ini, chip. Satu ini perlu 6 pin. Sebenarnya yang diperlukan hanya 3, 4 kalau tidak salah ya, 4 pin. Tapi dua lagi untuk powernya. Ini 4, kalau 4 kali 4 kan udah 16 tuh. Maka Arduino Uno yang ini tuh tidak cukup untuk hanya untuk sekedar menggerakkan motor. Belum nanti LCD, nih yang LCD ini. Nanti kita lihat, ada Mega itu sampai puluhan pinnya. Sampai 50 sekian, 52 atau 53 pin. Jadi kalau misalkan kita perlu banyak, tadi kan sudah belasan tuh pinnya tuh. Sudah lebih dari cukup ya untuk kita menjalankan robot ini ya. Baik, kita lihat. Saya duduk aja deh, duduk aja. Ada lagi yang mau disampaikan dari sini? Iya, menyesuaikan. Jadi kalau saya dulu pernah juga buat yang pakai apa namanya Arduino Nano, tapi ternyata pada saat ini perlunya banyak ini enggak. Jadi saya beli lagi Arduino Mega. Karena pikir saya kemarin itu kan cukup 2 dikali 4, 8 gitu kan. Pikir saya hanya 22 aja. Ternyata satu driver itu, karena ini drivernya nanti bisa mendrive sampai 30 ampere. Jadi motornya sudah cukup besar tuh 30 ampere itu ya. Kalau apa namanya? Kurang lebih sama aja, sama aja. Cuma nanti inisialisasi pinnya aja kan jadi lebih banyak jadinya. Kalau misalkan yang sebelumnya itu kan hanya 4 pin, misalkan itu sudah jadi 8 pin yang harus diinisialisasikan. Baik, kita lihat di sini ya, ini tadi bagian depan. Yang hitam yang ini yang saya tunjuk nih, ini sebenarnya adalah receiver dari stick PlayStation 2. Tapi di sini saya tidak fungsikan dulu yang di program yang tadi itu tidak difungsikan dulu stick PlayStation 2-nya. Karena itu nanti ada di robot yang satunya lagi. Ini dulu itu waktu saya membuat hanya untuk uji coba saja, untuk memastikan bahwa gerakan maju, mundur, belok kanan, belok kirinya itu bisa dilakukan secara benar gitu. Karena nanti kalau dia sudah otonom itu apa ya? Berdiri sendiri ya maksudnya ya. Maka itu tidak diperlukan lagi karena nanti full dari sensor dan dari rule. Kemarin kita sudah belajar rule ya. Kalau nanti mau ditambahkan lagi AI-nya istilahnya ya, kecerdasan buatan yang sudah ditanamkan di robot itu nanti yang bertanggung jawab terhadap gerakan dan terhadap tadi kalau misalkan ada obstacle atau ada halangan yang kemudian menghalangi arah gerakan di baik itu di depan ataupun di belakang ataupun di samping kiri kanannya. Nah, waktu itu saya menggunakan sensor kamera untuk kemudian memberikan informasi ke laptop. Jadi yang saya operasikan itu robot ini tidak hanya ada microcontrollernya, tapi ada laptop di atasnya lagi. Karena untuk mengolah video itu tidak cukup hanya microcontroller. Kan saya sempat cerita dulu ya, robot yang saya buat itu kemudian ada laptopnya, di bawahnya ada ini. Jadi program utamanya itu ada di laptop. Kemudian laptop kemudian memberikan perintah ke microcontroller yang ATmega 2560 itu, kemudian ATmega baru ke masing-masing driver baru ke motor ke roda. Jadi cukup panjang ininya. Nah, yang diolah oleh saya waktu penelitian di Jogja kemarin itu adalah metode di komputernya ya, bukan di drivernya sini. Jadi ini hanya secondary aja. Jadi kalau waktu saya ujian itu si pengujinya tidak tanya sama sekali tentang program yang ada di Arduino-nya. Padahal bikin program di Arduino-nya sudah seberapa bulan istilahnya ya. Beberapa minggu lah untuk kemudian bisa jalan bagus itu. Belum lagi kalau yang di komputernya itu bersemester-semester. Jadi saya mengerjakan penelitian saya itu hampir 2 tahun. Kalau mengerjakan ininya mungkin hanya beberapa bulan selesai nih. Karena ini kan hanya ngerakit kemudian membuat si Arduino itu bisa menerima data dari komputer. Nah, yang dari komputer ke Arduino itu mungkin saya kalau tidak salah perlu 1 semester untuk mencari memastikan programnya jalan dengan baik. Jadi dari laptop itu saya menggunakan MATLAB untuk kemudian saya beri perintah ke sini. Nah, kawan-kawan yang di Banjarmasin kemarin itu sudah lebih rumit lagi ya. Jadi dari komputer satu, ini ya komputer misalkan komputernya Arfi gitu ya, itu nanti ada namanya referee box-nya, wasitnya ya, wasit. Wasit nanti memerintahkan ke laptop yang ada di robot, misalkan ini laptop saya nih ya. Jadi ada programnya di laptopnya Arfi itu sudah bawaan secara internasional dipakai.
Jadi dari laptopnya Arfi nanti mengirim data itu via WiFi. Via WiFi ada programnya. Jadi kalau kita menerima juga harus menerima programnya dalam bentuk data yang terkoneksi dengan WiFi atau wireless apa namanya? Ini ya wireless yang ada di sekitar kita ini. Jadi disamakan dulu IP-nya, IP laptopnya Arfi, IP laptopnya ini harus diidentifikasi. Alamatnya berapa? Nah, kemudian Arfi ngirim data, dia ngirimnya sembarang gitu kan. Nanti alamat yang sudah dituju oleh laptopnya Arfi itu kemudian menerima data. Data itunya itu kemudian diterjemahkan mau apa? Apakah on, apakah start, apakah break, apakah apa gitu ya, tergantung dari perintah yang ada di referee box atau di wasit tadi itu. Nah, jadi serumit itu. Kemudian dari laptopnya saya baru ke sini. Nah, itu kemarin yang dikerjakan oleh kawan mahasiswa di tim robotika itu sudah serumit itu. Jadi waktu itu saya minta mereka untuk pelajari referee box-nya, kemudian untuk belajar ini juga. Jadi mereka paralel belajarnya. Bukan paralel sih, ada satu atau dua yang belajar tentang bagaimana mengoperasikan referee box, bagaimana data di referee box itu kemudian diterima, satu lagi yang kaitannya dengan merakit ini. Jadi ada 3 bagian. Makanya kemarin itu bagi-bagi tugas. Karena terus terang saya juga sampaikan ke kawan mahasiswa, saya belum pernah juga menerima data dari referee box itu, dari wasit digital tadi istilahnya wasit digital ya, ke laptop ini. Karena yang saya kerjakan adalah dari laptop ke sini, ke Arduino. Nah, yang mereka kerjakan kemarin itu dari referee box, dari wasit digital ke komputer sini, dari komputer baru ke situ. Jadi mereka sudah serumit itu. Ya walaupun ternyata memang reaksinya itu tidak secepat yang kita harapkan ya. Cuman sudah jalan gitu intinya. Datanya sudah kita terima, kemudian kita sudah terjemahkan kalau datanya A misalkan ya, karena si referee box itu atau si wasit digitalnya tadi mengirim datanya berupa data karakter. Sama seperti kalau kita ngirim data dari robot controller kemarin yang Bluetooth itu ya, kan datanya karakter tuh. Misalkan forward, backward, kemudian left, right gitu. Nah, itu sama juga itu. Kurang lebih seperti itu yang mereka kirim. Tapi ada jangka waktunya kalau nanti dia suatu saat ngirim data lagi kita harus siap menerima. Dia suruh berhenti, kita berhenti robotnya. Jadi nanti ada penalti istilahnya ya dari juri. Kalau si wasit digitalnya nyuruh berhenti, ternyata robotnya masih jalan, itu bermasalah tuh. Jadi kalau robotnya diperintahkan untuk berhenti oleh si wasit digitalnya, maka si komputer kita ini juga memerintahkan ke Arduino ini juga harus berhenti. Baik, di sini ada beberapa komponen yang mungkin sedikit apa ya, baru ya dari yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini ada regulator juga. Ada kemudian Arduino Meganya saya kira sudah, karena dulu kita belajar microcontroller. Nanti kan kita lihat lebih detail lagi. Kemudian di sini ada juga ini ada penyangga chassis atas ya. Ini namanya kalau di pasaran menyebutnya spacer ya. Yang ini nih. Ini kuningan. Spacer ya. Saya tulis sini aja. Spacer. Spacer ini biasanya terbuat dari kuningan. Kalau bahasa ininya penyangga ya. Dia bisa penyangga PCB, bisa penyangga untuk akriliknya ya. Akrilik atau bodinya tadi. Body robotnya. Atau juga dia bisa nanti sebagai apa namanya? Kalau saya sih sebagai tiang ya bisa juga. Tiang sensor misalnya. Nah, biasanya dari kuningan. Ada juga yang dari besi. Ada juga mungkin yang dari aluminium. Tapi yang saya punya itu besi dan kuningan. Biasanya yang kuningan itu kadang bisa lebih mahal daripada yang ini ya, yang dari besi biasa. Karena kalau besi biasa itu bisa karatan, kalau kuningan biasanya jarang karatan. Baik. Ada yang pernah lihat baterai LiPo ini? Ini baterai LiPo 4S ya. Nah, saya tulis lagi di sini. Baterai sini aja ya. Baterai LiPo, tulisnya gini. Lithium. Lithium itu Li polimer ya. Polimer. Nah, lithium polimer. Di situ tertulis 4S. Artinya 4 sel ya.
4 sel. 4 sel. Berarti 4 dikali 3,7 volt. Berapa jadinya? Kurang lebih 14,8 ya. Situ tertulis. Ya, 14,8. 4 kali 7 kan 28. Jadi 4 kali 3 12. 12 tambah 2,8 14,8. Sudah saya tulis di sini. Nah, ini ya. Kapasitasnya 4000 mAh. 4000 mAh. Miliampere hour. Miliampere hour. Kalau di Vario yang lama ya itu ya. Ini mohon maaf nyebut merek ya. Itu 3,5 ampere atau 3500 miliampere hour. Nggak tahu kalau di Nmax-nya si Ajib itu akinya berapa kapasitasnya Ajib? Gak perhatikan. Kalau yang lama-lama itu ya aki itu biasanya sekitar 2 amperan ya, 2,5 ampere. 2,5 ampere itu 2,5 2,5 ya. 2,5 ampere AH biasanya gini. Atau 2500 mAh. Kalau dibandingkan dengan baterainya handphonenya Jepri itu berapa aja? 5.000 apa 6.000? 6.000. Nah, itu 6.000 mAh. mAh ya. Nah, ini lebih kecil ya dari baterainya itu. Cuman dia kapasitas ini yang besar. Kapasitas, bentar. Ini nih. Belum sampai ke situ ya. Nanti ada ininya. Bentar. Besar. Nah, ininya nih. Jadi saya pernah nyoba baterainya handphone, saya pasang ke drone itu tidak jalan. Jadi baterainya kapasitasnya besar kan? Baterainya handphone itu 4.000-an kalau salah ya. Yang baterai biasa itu. Saya lupa mereknya. Atau 4.000 juga sama seperti ini. Tapi pada saat saya pasang ke drone itu tidak jalan. Karena apa? Karena ininya kecil. Ini bahasa ininya apa sih namanya? Bahasa pasarannya. Kalau sebentar. Apa sih bahasanya ya? Kalau misalkan kita punya tandon gitu ya, punya tandon. Kemudian tandon misalkan 500 liter, tapi kita pasangi keran setengah inci. Tahu ya, keran di rumah itu setengah inci ya biasanya ya. Itu akan beda dengan kalau tandon 500 liter kita pasangi pipa misalkan 2 inci gitu, besar gitu. Jadi air yang keluar dari tandon itu beda dengan setengah inci lubangnya itu dengan pipanya ya maksudnya ya, dengan yang 2 inci yang besar. Atau 3/4, 1 inci, 2 inci gitu ya. Beda tuh. Nah, sama juga baterai itu dengan kapasitas yang sama, tapi dengan C itu apa sih daya luaran ya, daya bahasa ininya apa? Yang melepaskan muatan itu bahasa Inggrisnya. Apa sih bahasa Inggris? Cuma nanti dicari ya. Saya tidak ingat persis bahasa Inggrisnya itu. Melepaskan muatan itu bahasa Inggrisnya apa? Mungkin nanti Natasha atau Gabriel yang bisa bantu tuh. Ancas ya namanya, ancas ya. Ada charging, ada istilahnya. Oh dia, saya baru ingat, discharging. Kan ada istilah charging kan? Nah ada lagi istilah lainnya discharging. Discharging. Nah, paham ya discharging ya? Artinya kalau baterai itu dicolok ke listrik kemudian dicas itu namanya kan charging, itu mengecas tuh. Nah daya dischargingnya ini yang masing-masing baterai itu beda-beda. Mungkin kalau di handphone kita daya dischargingnya kan tidak perlu terlalu yang besar ya. Apa sih bahasanya, tidak terlalu perlu yang besar. Nah itu bahasa susunan kata-kata yang benar. Jadi kalau misalkan di handphone itu kalau dia langsung dihabiskan, anggap saja misalkan tadi 4000 mAh itu dikeluarkan dischargingnya besar ya, maka nanti mungkin 1 jam habis itu. Ya sama misalkan dari baterai 4000 seperti baterai saya itu dipakai main game, atau saya pakai saya tidak main game. Saya pakai live streaming aja. Itu 1 jam atau 1,5 jam habis itu.
Tapi kalau saya pakai biasa, WA-an atau mungkin browsing-browsing biasa, mungkin sehari baru habis gitu kan ininya baterai. Nah sama seperti itu ya ininya. Jadi kalau misalkan saya discharging dengan kapasitas yang besar, maka baterai yang tadi kapasitasnya 4.000 atau 6.000 itu bisa lebih cepat habis ininya. Nah dengan baterai-baterai yang digunakan untuk robot itu biasanya perlu yang daya dischargingnya besar. Nih. Jadi makanya tadi saya sampaikan saya pakai baterai yang ini, baterai yang selain ini ya, selain baterai yang dischargingnya besar ini, baterai handphone itu saya pakai untuk menjalankan drone, nggak mau jalan, mutar sebentar, langsung mati dia. Habis itu saya cas lagi, pasang lagi, kemudian saya jalankan lagi, baru mutar beberapa detik dia langsung mati. Tidak bisa digas, disuruh naik itu nggak bisa drone-nya. Nah, tapi pada saat saya pasang baterai yang dengan kapasitas yang sama, kapasitas ini ya, tapi dengan daya discharging yang besar itu dia baru bisa jalan. Nah, kalau yang ini kapasitasnya agak besar ya. Baik, saya ulangi dulu ke belakang. Baik, tadi dari gambar yang ini, dari gambar yang rumit ini ya. Kita langsung aja ya ke sini ya. Di dalam sekian banyak komponen itu kita coba uraikan satu-satu ya. Di dalam robot yang jenis holonomic drive system tadi. Tadi Arduino Mega ini yang ditanyakan oleh si Ajib tadi. Jadi waktu kita belajar microcontroller ini mungkin sempat disinggung. Tapi tidak terlalu detail ya. Ingat kalau si mana nih namanya ini? Ini Arduino apa? Arduino Uno ya ini ya. Ini punya digital pin berapa kemarin? 14 ya. Iya 14 ya. Dari 0 sampai 13. 01-nya dipakai untuk USB, tinggal 2 sampai 13 ya kan? 2 berarti bisa 12. Nah, ini tidak. Coba lihat ini ya. Ini pin 01-nya ada di sini. 01, kemudian 2 sampai 13-nya di sini. Kemudian sambung 14 sampai 21. Sambung lagi sampai 53. Kalau dilihat dari spesifikasi sininya ya, ini dia punya 54 berarti. Potnya. Digital potnya 54. Belum lagi analog potnya dari 0 sampai 15. Berarti ada 16 analog pin. Kalau yang Arduino Uno sampai 0 sampai 5 kalau tidak salah, 6 pin. Nah, jadi itu bedanya ya. Arduino. Ya, tambahan pot aja. Fungsinya sama. Nanti bedanya adalah dari kecepatan kecepatan aksesnya. Ya, kalau si Arduino Uno itu kalau tidak salah sekitar 16 apa 24 MHz clocknya ya. Kalau handphonenya si Ajib itu kan dia pakai apa? Octa-core ya. Satunya mungkin anggapnya 1 giga ya. Nah, itu sudah jauh lebih cepat dari ini. Ini kan hanya 24 MHz. Kalau yang Arduino Uno ya, Arduino Uno itu 16 kalau tidak salah clocknya ya. 16 sampai 24-an MHz. M-nya besar, H-nya besar, Z kecil. Kalau handphonenya si Jeffrey itu mungkin 8 kali ya, 8 kali 1 GHz. Nah, jangan dibandingkan ini ya. Ini microcontroller tadi, ini Arduino Uno di ATmega 328 ini. Kalau ini mungkin pakai apa itu? Pakai Jeff prosesor handphonenya pakai apa? Snapdragon. Snapdragon seri berapa? Seri 6, seri 7, seri 8. Ini baru prosesornya, belum graphical itunya ya, prosesor grafiknya. Pakai apa? Pakai Adreno. Wah, itu udah kelas berat ini. Handphone saya sudah lewat gitu ya nih. Karena sudah. Ya, jadi jangan dibandingkan prosesor si ATmega ini ya, walaupun 2560 dengan prosesornya handphone. Jadi dia sudah, karena di handphone itu kan sudah banyak task ya yang bisa dilakukan dari moto segala macam. Nanti ada filternya lagi. Nah, macam-macam yang bisa dilakukan di situ ya. Di main game juga. Nah, kalau ini kan hanya terbatas tadi dari
proses mengendalikan sederhana ya. Jadi clocknya juga terbatas. Baik, kita lanjut sampai sini dulu. Sudah terjawab tadi Jip ya. Ya pertanyaannya ya. Si Arduino Mega punya berapa pin? 54 kalau tidak salah di sini ya, 54 digital pin. Jadi kalau nanti ditanya berapa jumlah pinnya atau untuk misalkan ini. Pertanyaannya saya balik. Misalkan sebuah robot itu perlu ini. Kemudian nanti Arduino ini itu jumlah potnya sekian. Kemudian kira-kira yang cocok untuk keperluan dari itu tadi adalah Arduino yang mana. Maka harus dihitung ya. Apakah cukup dengan Arduino yang Uno atau Nano atau harus menggunakan yang Mega ini. Atau harus ternyata menggunakan Galileo yang dulu itu ya. Galileo itu juga punya banyak pin. Ya. Raspberry ya. Shieldnya ya. Shield itu kan sebenarnya tidak menambah jumlah pot secara langsung ya. Jadi shield ini ini. Oh, itu ya. Breadboard itu ya? Oh, itu mesti digunakan Pak ya? Tidak harus sih, tidak harus. Kalau butuh banyak output kali aja buat satu program masih bisa banyak. Kalau breadboard itu nanti ada di sini. Breadboard itu sebenarnya hanya untuk menambah kalau di Arduino Mega itu ya. Misalkan dia kekurangan pin untuk power. Nah, maka powernya bisa diambil dari situ. Kalau untuk nambah jumlah digital pot atau analog pot itu tidak bisa. Ya. Karena ini kan sudah fix. Kalau Arduino Mega 254 digital pin, kemudian 16 analog pin, maka itu tidak bisa ditambah. Kalau dulu ya, waktu lomba robot tahun berapa itu? Tahun 2012 kalau tidak salah. Itu pernah kita menggunakan dua Arduino langsung di satu robot. Ya. Jadi itu yang kemarin atau dulu pernah kita gunakan. Baik, saya lewati dulu ya. Ini sudah selesai terkait dengan Arduino Mega. Ini sudah dibahas ada di mata kuliah microcontroller dulu. Tapi kita bahas sedikit tadi di sini. Nah, ini drivernya ya. Yang kita gunakan waktu di robot itu adalah motor driver L298 dan satu channelnya itu adalah 1 ampere. Jadi kiri kanan 1 ampere, 2 ampere. Kalau ini satu channelnya, satu rodanya atau satu motornya di drive oleh motor driver yang 30 ampere ini. Kenapa perlu yang besar? Karena suatu saat pada saat kita nanti mau mengupgrade motornya dengan yang lebih besar, kita tidak perlu ganti driver lagi. Misalkan awalnya kita menggunakan driver itu ya, driver yang terpasang di robot ini, maka kalau kita gunakan dengan motor yang besar bisa jadi nanti drivernya jebol. Pertama panas dulu, kemudian nanti kebakar dia. Jebol itu maksudnya kebakar. Ya gitu ya. Nah, ini yang 30 ampere. Saya tidak bawa drivernya nih, harusnya saya bawa tadi ya. Ada di box yang satunya. Karena tadi boxnya sudah penuh, jadi saya tidak bawa. Jadi sekali lagi yang ini hanya 1 ampere ya untuk satu channel ini. Sedangkan itu 30 ampere. Jadi kalau dibandingkan ini kalau ini 2 ampere ya. 2 kali 15 papan ini untuk satu itu. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan, satu driver itu bisa menjalankan 30 motor ini sekaligus. Jadi bentuknya kecil aja sebenarnya, mungkin sebesar ini sama. Lebih kecil dikit malahan. Tapi dia bisa arusnya bisa besar. Dulu harganya 300-an ribu kalau tidak salah ingat ya. Tapi waktu terakhir kita beli di tahun ini tadi sekitar 100-an ribu lebih sedikit. Sudah turun sepertiganya. Besok-besok mungkin akan turun lagi setengahnya lagi. Karena sudah diproduksi masalah ini cukup rentan ini ya, rentan rusak ya. Saya dulu waktu beli itu cukup beli 5, pada saat digunakan baru uji coba beberapa ini rusak 1.
Jadi untungnya pada saat saya mau beli lagi sudah nggak ada lagi. Jadi untungnya saya punya cadangan satu. Jadi di tim robot kemarin itu kita punya 4 atau berapa ya? 4, 8. Saya lupa cadangannya ada apa nggak kemarin itu ya. Kalau tidak salah mau pas. Jadi punya saya yang dia dijadikan cadangan. Lanjut. Terlalu jauh. Receivernya nggak nangkep. Terlalu jauh. Nggak mau. Ntar ya. Oh enggak, ini ada pointer, jadi dia enggak. Kita lanjut dulu ya. Nanti di baterainya nih. Mereknya macam-macam ini. Tapi yang saya beli dulu adalah yang merek ini ya, Turnigi apa ini? Heavy Duty. 4000 mAh, kemudian 4S. Ingat 4S itu 4 sel ya artinya ya. Itu sama dengan ini. Nah. Jadi ini baterai lithium biasa, bukan lithium polimer. Yang ada di depan itu adalah lithium polimer. Bedanya kalau ini lebih berat daripada yang itu. Jadi kalau ini digabung ya, kapasitasnya ada 4, maka sama dengan satu baterai itu. Satu selnya ini 3,7 volt. Jadi kalau tadi sudah saya kalikan itu di bawah ya, 3,7 kali 4 jadi 14,8 volt satu baterai itu. Kenapa saya gunakan itu? Ada yang tahu? Karena mendukungnya kayak tadi 30. Itu ya, kemudian karena motornya ada 12 volt. Tegangan motornya benar. Di sini motor nggak? Nah, ini dia nih. Karena motornya 12 volt. Mungkin pertanyaannya kenapa? Kenapa? Kenapa nggak pakai motor itu, Pak? Kenapa nggak pakai motor ini? Ya, satu pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama, kenapa tidak pakai motor ini? Siapa nih? San? Pertanyaannya kenapa tidak pakai motor ini katanya San? Ini jadi masing-masing motor DC itu kan punya spesifikasi ya namanya ya. Dia punya torsi, punya kekuatan berapa. Nah, waktu itu saya ingin membuat robot yang kemudian di atasnya itu saya bisa letakkan laptop. Laptop dulu saya dulu itu berapa ya beratnya? Mungkin 4 kiloan itu. Cukup berat ya. Jadi jangan laptopnya Aziza itu kan kurang dari 1 kilo beratnya dia. Satu apa nih, Pak? Kan laptop sekarang itu kan tipis tapi powerful gitu ya ininya ya. Kalau laptop zaman dulu, laptop saya waktu penelitian itu masih berat 4 kilo. Jadi kalau enggak deh, enggak 4 kilo. 2 kiloan setengah lah kurang lebih ya. Tapi kalau dibawa pakai ransel selama 1 jam itu juga berasa di sini 2,5 kilo itu. Merah. Iya. Jadi laptopnya 2,5 kilo. Setelah saya ukur itu ya dengan beban motor dan lain-lain, chassis dan komponen-komponen plus baterai, plus laptop plus kamera itu sekitar 4 sampai 5 kilo. 5 kilo lah kurang lebih ya. Karenanya saya harus mencari motor yang kemudian bisa mengangkat beban hampir 6 kilo tadi ya, 5 kilo lebih tadi. Nah, kalau misalkan menggunakan motor ini bisa jadi tidak jalan pada saat digunakan itu. Tapi pada saat tidak ada laptop, tidak ada kamera, tidak ada baterai. Ada baterai ya tetap ya, itu mungkin masih bisa jalan. Tapi dengan adanya laptop tadi, dengan adanya kamera tadi, kameranya cukup berat tuh karena ada akrilik, ada chassis akriliknya. Kamera stereo. Iya, bukan yang DSLR. Bukan kamera mirrorless. Itu berat lagi kalau itu. Iya, Pak. Jadi pakai kamera webcam biasa yang saya rakit itu. Jadi alasannya adalah kenapa tidak menggunakan motor ini karena beban dari robot yang digunakan untuk kemudian mengangkat laptop tadi tidak bisa menggunakan motor ini. Jadi dia punya torsi namanya ya nanti ya. Kalau beli motor itu biasanya ditanya mau torsi yang berapa biasanya gitu. Nah, yang sekarang digunakan itu ya yang ada di depan ini itu torsinya kalau tidak salah 12 kg per sentimeter. Silakan. Ada yang mau ke toilet juga? Tapi situ ada 3 ya. Jadi jangan berempat, harus gantian. 12 kg per sentimeter kalau tidak salah. Itu kira-kira bebannya berapa?
Nah tuh ada konverternya katanya. Nah, nanti ada perhitungannya lagi ya, karena 12 kilo per sentimeter itu kalau dia rodanya sebesar ini. Ini paling berapa mili ya? Paling 5 mili ini kalau tidak salah. Nah, sedangkan kita menggunakan roda yang besarnya itu 58. Silakan. Ya, bentar. Ya. Rodanya itu kalau tidak salah ini ya. 58 mm. Maka torsi yang tadi 12 kg ini ya, torsinya ini 12 kg per sentimeter itu harus dikonversi dulu. Saya lupa perhitungan konversinya itu untuk kemudian bisa tahu. Kalau setelah saya hitung dulu ya, saya lupa ini ya, apa namanya perhitungannya. Nanti ada perhitungan kalau rodanya sekian, maka torsi yang tadi 12 itu jadi sekian gitu anunya, kekuatannya. Karena kalau dia 12 itu kan kalau tadi rodanya sebesar itu, sebesar namanya bagian yang berputar itu apa? Rotornya ya. Sebesar rotornya. Tapi kalau sudah rotornya disambungkan ke roda yang rodanya sekian anunya, diameternya, maka ada penghitungan lagi. Akhirnya kita tidak bisa percaya bahwa dengan motor torsi 12 kg per cm itu akan bisa membawa, kalau secara teori kan 12 kali 4 kan 20 apa? 48 ya. 48 kg yang bisa di-drive atau yang bisa digerakkan gitu. Tapi ternyata pada saat kita konversi dengan roda yang tadi ukurannya 58 mm atau 5,8 cm itu akan berkurang. Jadi mungkin sekitar 6 atau berapa, saya lupa ingat persis anunya, perhitungan hasilnya itu ya. Jadi maksudnya satu motor dengan roda 58 tadi hanya bisa menggerakkan beban sekitar 1 sampai 2 lah, anggaplah 2 ya. 2 kg jadinya. Jadi kalau 2 dikali 8, 2 kali dikali 4 sama dengan 8. Sedangkan tadi bebannya 5, sekian kilogram gitu. Jadi waktu saya ditanya oleh dosen pembimbingnya, ini torsinya berapa, setelah dihitung berapa, kemudian hasilnya berapa, berat laptop berapa, berat si handphone apa sih namanya, kameranya berapa, berat keseluruhannya itu berapa. Kemudian beliau baru, oh ya sudah, berarti cukup gitu. Karena kalau misalkan tidak cukup, maka pasti akan disuruh beliau ganti motornya suruh ganti pasti. Ganti yang lebih besar gitu. Dulu bahasa ininya apa ya? Dulu itu sulit nyari motor ini. Kenapa? Karena dia diimpor dari Cina. Jadi kalau saya beli itu dulu saya punya cadangan gitu ya, agak ngepas. Maksudnya pada saat terus sak. Jadi kalau saya mengganti motor itu tidak bisa saya ganti 1 atau 2-nya aja. Harus ganti ke 4-4-nya. Karena dari ini ya, jadi holonomic drive system ini kalau rusak 1, maka nanti yang lain juga akan berpengaruh itu. Jadi kalau misalkan waktu itu saya rusak salah 1 atau salah 2-nya ini, saya ganti ke 4-4-nya. Karena pada saat saya ganti yang rusak aja, jalannya agak miring-miring, nggak jelas itu ini. Jadi harus ganti kalau rusak, ganti ke 4-4-nya. Untuk dia bisa jalan normal lagi seperti tadi yang kita inginkan itu ya, jalan maju, mundur, belok-belok gitu. Nah, jadi tadi ini perhitungan dari torsi yang awalnya bawaan dari pabrik, kemudian kita konversi dengan adanya roda yang berukuran tertentu tadi ya. Nah, kalau ini si gearbox motor DC ini ya, ini tegangannya 12 volt, kemudian RPM-nya hanya 26. Kalau dibandingkan dengan motor yang ini, itu sudah jauh lebih lebih lambat putarannya. Karena RPM-nya kecil. Bayangkan 1 menit berputar hanya 26 kali. Lambat ya jadinya ya. Jadi dengan berputaran yang lambat itu tadi, dia torsinya akan jadi besar itu tadi. Nanti ada juga yang RPM-nya yang 50, ada yang 100, ada yang sampai 200, ada yang sampai 500 RPM itu. Tapi dia torsinya akan juga turun ya dengan posisi dengan ukuran motor yang sama ini. Baik, saya lanjut dulu, ini motor ya. Nah, di sana tadi juga di robot yang saya gunakan itu juga punya U-back. Ada yang tahu singkatannya U-back ini? Bentar ya. Saya pindah dulu ya. Saya pindah ke mode ini dulu. Nah, daripada saya suruh nyari Rio, nanti kelamaan ya Rio-nya. Rio nggak ketemu. Kalau nyari di YouTube, di Google ya, gini.
Kata kuncinya UBEC stand for. Kalau tidak percaya coba cari Jaki atau Rio atau Ajib, Google ketik UBEC gitu. Nanti yang muncul apa? Ketik aja UBEC gitu. Keluarnya apa kalau di Google? Jangan-jangan ubi ungu nanti keluarnya. Hah? Apa katanya Jib situ Jib? Hmm? Tapi tidak ada pengertian UBEC-nya singkatannya apa, nggak ada ya itu ya. Nah itu dia. Nah kalau mau tahu tadi pengertian dari UBEC itu apa, itu maka kata kuncinya adalah UBEC stand for. Ya kalau di bahasa Google-nya ya, bahasa pencariannya nih. Intinya dia adalah sebuah regulator tegangan yang kemudian bisa menurunkan tegangan sumbernya, dalam ini baterai ya, baterai tadi LiPo tadi, ke tegangan yang kita inginkan. Nanti kalau di sini ya, saya balik lagi ke sini. Saya matikan dulu ini screen all-nya. Nah, yang ini adalah nanti penyuplai tegangan untuk motor. Karena motornya tadi ingat berapa volt motornya? 12 volt ya, Alvia. Sedangkan baterainya berapa tadi? 14,8 ya kan? Nah, kalau motor tadi diberi tegangan 14,8, motornya yang rusak apa baterainya yang rusak? Motornya yang rusak ya. Pernah nggak nyoba Tamiya itu kemudian diberi baterai jadi baterainya langsung aki jebol kan ya? Karena aki itu kan 12 volt ya. Baterai Tamiya itu hanya 3 volt anunya. Kabelnya juga. Ya, sudah ada yang pernah nyoba. Nah, jadi itu akibatnya kalau tegangan yang tinggi kemudian dibebankan ke motor yang tadi 14,8 dibebankan ke 12. Mungkin tidak langsung rusak ya motornya. Perlahan gitu. Perlahan keluar asap. Nah, itu dia ya. Karenanya kita perlu regulator tegangan di sini. Nah. Jadi dari 14,8 diturunkan dulu jadi 12 ini ya. Kemudian kalau kita nanti perlu tegangan yang lain lagi, misalkan ke microcontroller itu kan dia hanya perlu tegangan 5 volt biasanya. Maka kita juga perlu tegangan itu diturunkan dari tadi 14,8 diturunkan ke 12, turunkan lagi menjadi 5 atau 6,1 volt di sini ya. Ini pilihan outputnya ada dua nih, 5 atau 6,1 di sini. Tapi di situ tulisannya 5,1 atau 6,1 ya. Di sini kelihatan nggak nih? Ini 5,1, 6,1. Baik, ada juga pertanyaan mungkin nih. Ada apa bedanya antara voltage regulator atau regulator tadi ya di situ ya dengan voltage step down? Nah, kalau di tim robotika kita gunakan dua-duanya. Kita gunakan dua-duanya, tapi keduanya itu berbeda sebenarnya. Ada yang tahu bedanya di situ? Pernah dengar enggak step down untuk kipas angin, step down untuk apa ya? Kipas angin ya. Kipas angin itu paling gampang deh ininya. Ada yang tahu dimmer tidak? Dimmer. Dimmer kalau kipas angin kasih dimmer kemudian ini bisa diputar gitu ya. Kemudian kipas anginnya bisa melambat. Intinya kan dimmer itu kan untuk memperlambat putaran. Nah, memperlambat putaran itu sebenarnya adalah mengurangi tegangannya ya kan. Nah, kalau misalkan ini ada knob kipas angin, ini kan mati ya, hidup. Ini paling kenceng nggak satu? Paling kenceng ya. Kemudian 2, 3-nya lebih smooth ya, lebih lambat putarannya. Nah, ini sebenarnya termasuk dalam kategori regulator. Bisa ini kan bisa dibedakan. Regulator bisa naik turun kan Pak ya?
step down itu cuma menekan doang. Hah? Apa tuh? Apa? Slider ya? Dioda itu yang bulat loh. Oh, itu resistor yang ada. Resistor. Ya udah beda lagi. Ntar. Jadi kalau si step down ini ya, step down. Ya. Nah, itu dia. Sudah saya tulis sebenarnya di sini. Dia kondisinya tetap gitu ya. Misalkan dari apa namanya? Dari 220 menjadi 200, dari 220 menjadi 150. Itu namanya regulator ya, fix gitu ininya. Iya sih. Jadi ini banyak-banyak apa relatifnya juga sebenarnya. Jadi yang kalau di elektronika ya, yang di robotika ya, kita sekarang konteksnya di situ dulu ya. Kalau tadi kan di kipas angin tuh. Di robotika maka biasanya kalau yang namanya voltage regulator seperti yang tadi. Nah, yang ada di gambar ini, dia tegangannya itu sudah ditentukan 5 volt, 12 volt atau 6 volt atau 9 volt. Jadi tidak yang misalkan dari tadi kan 14,8 nih ya baterainya ya. Itu tidak bisa kita turunkan menjadi 14,6, 14,5, kemudian 14, 13 itu nggak bisa. Tidak bisa linear istilahnya ya. Nah, bedanya dengan step down ini. Kalau di robotika itu biasanya kalau yang step down itu ada knob, ada potensionya. Jadi kita bisa putar. Jadi kalau dari tegangan inputnya nih ya, tegangan masukannya tadi 14,8, kita bisa turunkan jadi 14,6, 14,5, 14,1 gitu ya. Jadi kemudian 14 sampai nanti 0. Jadi koma-komanya ini juga bisa diturunkan. Tapi kalau si regulator yang itu ya, yang regulator itu dia sudah fix ditentukan. Jadi kayak apa ya? Kayak model apa namanya ya? Dia penurun tegangan, tapi dia sudah ditentukan nanti digunakan untuk sekian volt. Ini sekian volt, ini sekian volt. Jadi tidak bisa diatur istilahnya tidak ada variabel voltage regulator nih ya. Jadi tidak ada linearitas apa namanya tegangannya di situ. Jadi dia langsung 5 volt kah, 6 volt kah, 12 volt atau berapa. Nah, kalau di situ kan pilihannya cuma 2, 5 atau 6. Dan ringnya itu apa kecil gitu. Jadi kalau misalkan nanti 12 paling biasanya jarang ya, 12 itu ke 9 jarang. 12 kemudian mungkin 11, sekian gitu turun. Karena dia sudah fix. Jadi itu bedanya antara voltage regulator yang di konteks robotika ya dengan voltage step down ini. Nanti kalau dijual di pasaran, saya tidak bawa nih barangnya, nanti ada kok di barangan di rumah itu. Antara si U-back ini ya biasanya bisa diatur. Jadi lebih fleksibel, cuman gitu ya, ada kelemahannya. Kalau kita menggunakan regulator tuh kan kita sudah tahu outputnya mesti 5 atau 6 gitu. Misalkan kan tertulis tuh di badannya tuh, di bodinya tuh kelihatan. Atau 12 misalkan 9 volt. Tapi kalau si step down itu kita harus ngukur pakai ini. Pakai multimeter. Setiap kali kita mau pakai kita harus ukur. Karena kita tidak tahu persis yang keluar itu berapa tegangannya. Takutnya kita perlu 5 volt, ternyata dia keluarnya 7 misalkan. Nanti jebol mikrokontrolernya. Jadi kalau ya beli baru lagi. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan si step down tadi, ya step down regulator tadi, maka kita harus ukur dulu. Kemudian kita atur lagi. Nah, itu bedanya tadi ya. Jadi itu yang kemudian membedakan antara voltage regulator dengan step down tadi. Kemudian ini ada LCD ya. LCD ini yang ini. Itu ada tuh di meja ya, LCD. LCD ini untuk menampilkan. Jadi kalau tadi saya perlihatkan di situ dia berwarna biru, tulisannya warna putih. Maka dia menampilkan di situ dia posisinya apa? Jalan maju, berhenti atau apa? Baik, saya agak cepat ya. Ini yang tadi yang ditanyakan Ajib. Ini breadboard namanya ya. Ada protobot. Dari dulu saya waktu SMK itu menyebutnya breadboard, tapi panjang breadboard. Kemudian kuliah juga masih menggunakan ini.
Kemudian kalau yang di tim robotika kita pakai ini ya, separuh. Ada 2 robot, saya potong 2. Bisa dipotong 2. Tapi ada juga yang sudah bisa dipotong, maksudnya dia bisa disambung apa namanya? bagian-bagiannya ini. Kalau ini kan dia modelnya kan fix nih. Ada juga yang bisa disambung-sambung. Jadi ini per bagian, ini per bagian. Kalau mau misalkan banyak tinggal disambung-sambung. Kayak model apa ya? Kayak bongkar pasang gitu, kayak puzzle. Kayak puzzle. Kalau ini kan enggak, dia langsung fix satu gitu. Karena ini memang bentuknya kecil. Cuman karena kemarin kita belinya terlanjur hanya satu, kalau nunggu lagi kan kelamaan. Sudahlah saya potong aja. Saya potong 2. Iya. Jadi yang di tim robotika itu dipotong 2 itu. Nah, koneksinya seperti apa? Ini ya, kita lihat. Jadi dari driver ini yang di robot yang tadi itu ya, ini ada 6 pin yang terhubung. VCC, ground, kemudian enable-nya ini. Kemudian ini chip select, tapi kita tidak gunakan. No connection sini NC. NC ini no connection artinya. In A, in B, PWM. Kalau yang kemarin itu kan kita kan 3 ya. Enable in A, in B, PWM. Dan yang di driver ini kemarin, enable-nya ini sekaligus jadi PWM. Di sini ya. Ini di sini. Di driver ini enable-nya sekaligus jadi pin PWM. Kalau di driver yang itu dibedakan dia. Jadi pin enable-nya sendiri, pin PWM-nya sendiri. Jadi sedikit lebih rumit dan atau menambah apa ya? Menambah kabel, menambah program. Karena di programnya kan nanti enable-nya harus di apa kan? Ya tidak ada. Nih. Sebenarnya ini chip select ya. Saya tidak ingat persis ini fungsinya apa. Tapi karena kemarin kita hanya menggunakan ini dan PWM-nya, ini tidak perlu dihubungkan. Menurut keterangan dari manual usernya, ini tidak usah di open saja. Maksudnya di open itu dibiarkan terbuka gitu ya, tidak dihubungkan kemana-mana. Nah ini, jadi ini si driver yang tadi, yang 30 ampere tadi, kemudian hubungannya ke Arduino Mega tadi ya. Nah ini untuk tabel kebenaran putarannya ya. Kalau dia diberi in A1, in A ya, in A in B-nya 01, maka dia searah jarum jam putaran motornya. Dan sebaliknya berlawanan jarum jam. Kemudian itu untuk break ya, diberi 0 semuanya atau diberi 1 semuanya. Nah ini baru yang tadi nih. Saya ingin kawan-kawan coba bayangkan gitu ya. Ini roda ini ya. Ini roda 1, 2, 3, 4 ini kanan depan, ini kiri depan. Kiri depan, kiri belakang, kanan depan, kanan belakang. Untuk dia bergerak maju, maka yang ini ya, ini harus kanan depan, ini clockwise, satu searah jarum jam. Yang ini juga searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam, dan ini juga berlawanan jarum jam. Jadi mutarnya gitu. Harusnya memang dibawa ya, nanti kalau ada kesempatannya saya bawa insya Allah itu robotnya untuk bisa memperlihatkan putarannya itu yang searah ataupun berlawanan jarum jam. Jadi tidak hanya sekedar membayangkan dari posisi ini ya, posisi datanya ini, tapi juga dari kelihatan secara fisiknya nanti kalau kita program ini maju kira-kira benar tidak yang kanan depan kemudian searah jarum jam dan seterusnya nih ya. Baik, kita terus lagi ya. Ini untuk posisi maju, mundur, geser kanan, geser kiri. Dan berikutnya yang ini adalah data kalau kita memerlukan posisi atau arah gerakan belok kanan, belok kiri, maju serong kanan, maju serong kiri, dan stop di sini. Berarti ada 8, 9 gerakan ya. Yang kita bisa berhenti itu termasuk gerak tidak? Tidak ya. 8 lah paling tidak ya. Break itu berhenti, artinya posisi tidak dia bergerak kemana-mana. Diam di tempat. Kita masuk ke program dulu ya. Nih, pinnya. Pinnya ada 8 untuk arah putaran motornya.
di kasus ini untuk PWM-nya saya maksimalkan ya di sini ya. Bentar. Di sini tadi. Nah, nih. Ini PWM-nya dimaksimalkan. Dengan cara pin PWM-nya kita beri logic 1 atau 5 volt di sini. Nanti kan RPM-nya kan 26 RPM ya motornya itu. Jadi dia sudah maksimal di sini. Kenapa saya buat maksimal? Karena jalan robotnya itu sudah terlalu lambat. Nah, kalau dilambati lagi terlalu lama nanti. Males kita ngelihatnya ya. Tapi memang nanti ada maksudnya kenapa jadi saya buat lambat, karena untuk pengolahan citra dan pengolahan video itu saya perlu gerakan robot yang tidak perlu terlalu kencang. Jadi untuk nyobanya kan ya lambat dulu. Kalau nanti proses pengolahan videonya sudah berjalan dengan baik, lancar gitu ya, baru kita kencengin lagi anunya, putaran motornya. Nah, kasusnya dulu seperti itu. Nah, tapi tadi sekencang-kencangnya motor yang tadi digunakan ya, motor mana tadi? Oh, tadi sudah ada yang motornya ya. Nah, itu hanya 26 RPM saja kecepatannya. Belum lagi dipasangnya roda yang yang besar tadi, maka nanti kecepatannya akan turun lagi. Baik, saya lanjut dulu ke sini. Nah, jadi di programnya kalau nanti ada yang protes, kenapa PWM-nya tidak di setting di program sini? Karena memang sudah di setting maksimal. Jadi pin PWM-nya kita beri logika high gitu ya, logika 1. Jadi di programnya itu langsung di high untuk pin PWM-nya. Nih ya, ini untuk setup-nya. Yang bagian 5 baris atas ini adalah LCD ya. Yang kemudian yang ini adalah untuk motornya. Kemudian, nah ini. Nah, kalau kemarin kita kan menggunakan function ya, yang kemudian kita bisa beri PWM-nya di situ. Tapi function yang ini adalah memberikan nanti data berupa arah putaran dari motornya ya. Jadi ini bedanya. Nah ini. Kalau kemarin itu kan kita masukkan sini, misalkan atur motor apa kemarin itu ya, maju putaran atur. Ini di sini adalah PWM-nya. Tapi yang sekarang adalah arah putaran motornya. Jadi ini motor kiri depan, kanan kiri belakang, kemudian ini kanan depan, ini kanan belakang. Datanya di sini. Coba kita bandingkan itu ya dengan tabel ini. Sebelah sini dengan screen on. Sini ya, kita lihat tabel tadi ya. Nih. Ini ya, high low, low high ini yang untuk maju. Yang saya beri highlight itu kemudian kita lihat di tabel di program ini. High low, low high. Baik. Nah, ini untuk mundur, kemudian geser kanan, geser kiri, belok kanan, belok kiri. Saya cepat ya karena waktunya habis kayaknya. Oke. Jadi kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Ini tadi demonya sudah. Untung demonya sudah saya perlihatkan. Ini break. Nah, ini tes motornya ini. Ini program yang tadi ya, yang maju kemudian mundur. Nih. Geser kanan, geser kiri, belok kanan, belok kiri, maju serong kanan, mundur serong kiri, maju serong kiri, dan mundur serong kanan ini. Jadi delaynya sekian, breaknya sekian. Baik, saya kira itu dulu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Mohon maaf kalau saya tidak membawa robot ini. Nanti hari Senin depan ke Banjarbaru ya, ke Banjarmasin. Tapi kasihan kalau dititipi robot itu ya, nanti saya bawa. Saya bawa itunya. Kita bisa program dari sini nanti. Yang robot yang besar. Jadi nanti saya bawa ke sini, insya Allah. Kan sudah dipreteli atasnya ya, tinggal bawahnya aja kan lagi kan. Jadi lagi lebih ringan bawanya daripada satu itu kan kebanyakan. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi tidak kurang atau apapun ya. Sekali lagi mohon maaf, tadi tidak saya bawa robotnya, harusnya saya bawa untuk kemudian perlihatkan ke kawan-kawan. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kancil kayak. Hmm? Bibir